Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi Papa Mama yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, Kak Yuke berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita mau menyiapkan hati kita. Sebelumnya kita mau lihat ada yang lewat dulu. Oke ya, kita sudah siap memuji Tuhan. Kita hari ini sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah mandi semuanya. Hebat ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengingatkan bahwa Tuhanlah sukacita kita, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi kita katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi kita katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Katakan, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Oke, kita mau bersama-sama berdoa. Yuk, semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Berkatilah setiap kami, supaya kami boleh beribadah dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo domba-dombaku. Ya, domba-dombaku lagi pada makan nih. Aku mau lihat-lihat dulu deh. Aku mau hitung-hitung dombaku nih. Sekarang Bu Gembala mau cek dulu
domba-dombanya Bu Gembala ya. Nah, Bu Gembala mau panggil dombanya Bu Gembala ini. Salah satunya namanya itu Embek. Nah, ini Embek loh. Ya, adik-adik, Embek ini. Halo, Mbek. Ya. Nah, Mbek, kamu kok tambah gendut toh? Wah, suka makan ini Mbeknya ya. Wah, hebat Mbeknya. Gendut. Siapa yang di sini suka makan ya? Iya, anak-anak harus banyak makan supaya sehat. Nih, Mbek ya. Nah, Mbek, kamu makan lagi yo? Wah, oke. Mbek mau makan lagi adik-adik ya. Oke, dadah adik-adik. Mbeknya mau makan dulu ya. Oke. Mbek lagi makan sekarang. Aku mau cek lagi dombaku yang lain. Ya, dombaku yang lain namanya itu Embi loh adik-adik. Gembala mau panggil ya. Embi. Embi. Oh, ini dia. Ya, ini adalah Embi namanya ya. Embi ini kesayangannya Bu Gembala loh. Soalnya Embi ini domba yang penurut. Siapa di sini anak-anak yang suka nurut sama mama papa? Angkat tangan ya. Kak Yuke yakin kalau semuanya ini nurut. Nah, kayak ini si Embi sayangan Bu Gembala ya. Oke, Embi makan lagi ya sama Embek di sana. Oke. Makan yang banyak ya. Dadah Embi. Oke. Sekarang aku mau lihat-lihat lagi dombaku ya. Mana ya? Loh, kok ada yang lemas? Loh, Dombi. Ini namanya Dombi adik-adik. Dombi kamu kenapa? Loh, oh kamu salah makan ya? Aduh, jangan-jangan makanannya salah. Tapi kan itu Embek sama Embi sehat semua. Kamu kenapa? Loh, gimana ya? Yaudah, bentar ya adik-adik ya. Bu Gembala mau bawa Dombi dulu. Bawa Dombi dulu ya, Dombi. Bu Gembala mau periksain dulu, takut sakit. Dadah. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya bagaimana seorang gembala sangat mengenal domba-dombanya. Meskipun rupanya tuh loh sama ya, tapi domba-domba itu dan juga gembala memiliki hubungan yang sangat kuat. Mereka saling mengenal ya. Oke, adik-adik, Kak Yuke mau bacakan firman Tuhan yang tentang Tuhan Gembalaku yang baik dari Mazmur 23. Yuk, yang ada Alkitab dibuka dulu. Kita mau sama-sama membacanya ya. Oke, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita mau melanjutkan puji-pujian kita. Masih semangat semuanya? Kak Yuke undang semua buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bergerak. Ya, kita mau sama-sama berolahraga meskipun kita di rumah. Kita mau nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan kepada kita ya. Dalamnya
lebih dari laut lebarnya, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya, lebih dari laut lebarnya, apa? Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, jadi kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia tahu. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Allah kita. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Oke ya, kita mau sama-sama berdoa. Kita menyiapkan hati kita akan masuki doa syafaat. Ayo adik-adik, kita semua duduk diam di rumah. Kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kita doa untuk kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami juga nanti akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kesempatan yang indah kami juga berdoa secara khusus Tuhan memimpin anak-anak kami supaya mereka boleh tetap di rumah dengan kesabaran daripada Tuhan. Mereka boleh taat, boleh nurut kepada orang tua. Mereka juga boleh belajar dari rumah dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, jika mereka ada yang mau ujian, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh belajar dengan maksimal walaupun dari rumah. Mengerjakan semua ujian-ujian dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikanlah orang tua supaya mereka boleh mendidik, mengarahkan anak-anak kami baik dalam pelajaran juga dalam iman mereka, sehingga mereka semakin hari boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong berkati akan bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh dengan secepatnya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan, ketika ada virus corona. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin kami supaya kami boleh dapat menjaga diri kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, para pemerintah supaya Tuhan memberkati setiap mereka. Mereka boleh dengan sigap mengatasi semuanya dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita seperti domba-domba yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Kita mau nyanyikan pujian, ikut Yesus. Biarlah ini menjadi komitmen kita untuk kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita mau setia kepadanya. Kita nyanyikan pujian, ku tak menyimpang ke kiri dan ke kanan.
menyimpang. Ku tak nyimpang ke kiri kanan, tak menyimpang jalan yang benar, tapi terus ku cari, terus ku dapat ikut Yesusku. Mata tertuju padamu, mata tertuju padamu, mata tertuju padamu. Hanya Kau, ku tak menyimpang, ku tak nyimpang ke kiri kanan, tak menyimpang jalan yang benar, tapi terus ku apa? Cari. Terus apa? Terus ku dapat ikut Yesusku. Mata tertuju padamu, mata tertuju padamu, mata tertuju padamu. Hanya Kau, ikut Yesusku. Oke ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik GP Kris. Gimana nih adik-adik yang masih di rumah? Aku bosen Kak di rumah, berantem terus sama adikku. Kakakku seneng gangguin aku. Terus mamaku cerewet banget. Begitu adik-adik? Enggak dong. Adik-adik di sini pasti pinter-pinter, saling mengasihi dan taat kepada papa mama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar seorang murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu melupakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Siapa yang tahu namanya? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh duduk diam, mendengarkan dan melihat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, lihat ada murid Tuhan Yesus yang berdiri menjauhi Tuhan Yesus. Ya, dia adalah Petrus. Petrus gak mau dekat-dekat Tuhan Yesus karena Petrus tidak mau ditangkap juga. Banyak orang berkata bahwa Petrus adalah murid Yesus. Tapi Petrus tidak mengakuinya. Dia mengatakan, aku gak kenal sama Tuhan. Petrus berkata seperti itu hingga 3 kali. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pun, Petrus tetap tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid Tuhan lainnya pergi ke Danau Tiberias. Mereka naik perahu dan mau menangkap ikan. Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari mulai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Para murid tidak tahu kalau Dia adalah Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai, apakah kalian punya lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada, kami tidak punya lauk pauk." Maka Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan-ikan itu." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan yang ada di jala itu. Ikannya ada 153 ekor. Wow, banyak sekali adik-adik. Kemudian
ada seorang murid berkata kepada Petrus, "Petrus, lihat itu, dia adalah Tuhan." Ketika Petrus mendengar dan melihatnya, Petrus langsung terjun ke danau untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Ketika mereka semua sudah ada di pinggir pantai, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan bersama, makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihimu." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus kembali bertanya kepada Petrus untuk kedua kalinya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya Tuhan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Petrus menjawab, "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, ikutlah aku." Adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini bisa dilihat di dalam Alkitab, Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Adik-adik bisa membacanya kembali. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita boleh kembali berkata, "Tuhan, aku mau mengasihimu," maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kasih kita itu harus sungguh-sungguh. Artinya apa? 100% utuh, tidak boleh terpisah. Jangan hanya di mulut saja kita mengatakan, "Tuhan, aku mengasihi engkau," tetapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. "Hai Tony, jangan main HP terus. Ayo belajar, kerjakan tugasmu." "Siap Mama, laksanakan." Nah, itu namanya benar-benar mengasihi Tuhan. Menjadi anak yang taat. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan harus lebih dari segala apapun yang kita miliki. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, itu lebih dari segalanya. Ada satu pujian, "Kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku." Nah, seringkali kita berkata kepada Tuhan, "Aku mau mengasihi Engkau." Tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, contohnya ketika Mama memberikan persembahan, "Ini persembahan untuk kamu," nanti dimasukkan ke kantong persembahan. Mama memberikan 5.000, sampai di gereja pikir-pikir nih, aku mau beli kue itu kok enak ya. Aku mau pakai uang ini 2.000, yang 3.000 aku akan masukkan ke dalam kantong persembahan. Begitu adik-adik? Enggak, berapapun yang sudah dikasih untuk persembahan, semuanya harus diberikan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga,
3 kali Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Tuhan sudah mengampuni Petrus, maka Petrus diberi tugas kepada Tuhan untuk menjadi seorang gembala, menjaga dan menjadi teladan bagi kawanan domba Petrus. Tuhan juga mau kita menjadi seorang gembala untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada domba-domba yang belum percaya. Adik-adik, mari kita belajar dari Petrus. Sekalipun dia harus jatuh bangun mengasihi Tuhan, tetapi dia boleh kembali semangat untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan di akhir hidupnya, dia mati karena mengasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan tidak hanya untuk dilihat semua orang dan mereka mengatakan, "Wah, kamu hebat." Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita punya, kepandaian yang kita miliki, semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan ingin dan senang melihat kita semua pada saatnya nanti kita tetap menjadi gembala yang setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan, pada akhirnya nanti kami boleh setia kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang terus mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman-Nya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengasihi dengan kita setia mengikuti Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada hari ini, mulai dari awal sampai selesai ibadah kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di dalam menikmati pujian, doa, firman. Biarlah apa yang merupakan kehendak Tuhan bagi kami, melalui kegiatan ibadah sekolah minggu yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong papa mama kami dalam segala kegiatan kami sehari-hari. Sekalipun kegiatan kami banyak kami lakukan di rumah, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.